fikih, misalnya aturan kelas itu nggak belajar, nggak masuk fikih. Kenapa? Karena nggak hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu dari Allah, dari Rasul. Al-amaliyah, praktek, ya kan? Tapi misalnya sedih, rasa senang, nah itu nggak diurus di fikih karena dia nggak praktek, begitu. Al-muktasabah, di mana fikih ini diambil, ya, min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil khusus, ya, dalil-dalil khusus. Apa maksudnya adillah tafsiliyah ini? Misalnya anak bacakan ayat fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Bisa nggak dalil ini dipakai untuk wajibnya puasa, akhwat? Tidak bisa. Tidak, enggak. Kenapa nggak bisa? Enggak. Kenapa nggak bisa? Iya, kenapa nggak bisa? Karena nggak ada perintah puasa di situ. Iya, karena nggak ada perintah puasa. Perintah apa di situ? Perintah untuk Sholat dan menyembelih. berkorban. Nah, sekarang anak bacakan ayat lagi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya kan? Nah, bisa nggak dalil itu anak pakai untuk wajibnya zakat? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena untuk puasa. Karena disuruh buat sholat. Untuk puasa. Buat Itu namanya puasa. Fahimtuna tafsili. Jadi satu dalil nggak bisa dipakai untuk banyak dalil, untuk banyak ibadah, ya kan? Kalau usul fikih, satu dalil atau beberapa dalil kita kumpulkan, bisa kita pakai untuk ibadah apapun, begitu, ya. Jadi kita kumpulkan, lalu kita bikin kesimpulan. Nah, kesimpulannya misalnya al-amru lil wujub, setiap fi'il amar berarti hukumnya wajib. Nah, itu bisa kita pakai dalil ini untuk semua ibadah, gitu. Setiap ada kata-kata kutiba, al-amru lil wujub. Setiap ada kata-kata apa lagi? Fi'il amar, tidak wujub. Setiap ada tahzir berarti tidak wujub. Itu ijmaliyah namanya. Jadi usul fikih itu bisa ijmali. Kalau fikih tafsiri, dalilnya masing-masing. Maudhu'uhu, apa yang dibahas? Objeknya dari belajar fikih adalah af'al mukallafin. Ya, yaitu ibadah mukallaf. Mukallaf ini in general adalah al-baligh, ya, plus aqil. Orang yang berakal, muslim otomatis, dan dia baligh. Mukallaf. Itu kita hamba. Tapi kalau mukallif yang memberikan beban, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau fikih yang kita pelajari adalah pekerjaan seorang hamba. Oke. Samratuhu, apa sih outputnya, ya kan? Belajar fikih. Imtisal awamirillah wajtinabi nawahihi, sama seperti takwa. Mempraktekkan atau mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Fadluhu, apa sih keutamaan fikih dari ilmu-ilmu yang lain? Ya, nah menurut ulama adalah afdhalul ulum ba'da ilmu tauhid. Ini adalah ilmu yang paling utama kita pelajari, yang sangat recommended untuk kita pelajari setelah ilmu tauhid. Nisbatuhu, ya kan? Disandarkan ke ilmu apa sih dia? Apakah ilmu lughah kah atau ulum ijtimaiyah kah, ya kan? Apakah ilmu IPA atau ilmu IPS? Nah, ternyata dia disandarkan kepada ulum asy-syar'iyyah, ilmu syar'i masuknya. Terus wadi'uhu, siapa sih yang meletakkan fikih ini? Ya, al-imam, al-a'immah al-mujtahidun, imam-imam para mujtahid, ya, para ulama. Nama lainnya apa? Nama lainnya banyak, bisa al-fiqh, ilmu halal wal haram, ya kan? Karena dia bisa menyimpulkan halal haram, ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah, ilmu yang mempelajari hukum syar'i, al-fiqhul asghar, bisa juga, wa furu'uddin, nama lain dari fikih, banyak. Istimdad, maksudnya istimdad ini dia perpanjang tanganan dari apa? Ya, maksudnya dalilnya diambil dari apa fikih ini? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan seterusnya. Ya. Hukmuhu, hukum mempelajari fikih ini, ma yakunu wajiban wa ma yakunu manduban. Ada yang wajib, ada yang mandub. Nggak wajib kita pelajari, gitu kan? Cukup orang lain saja udah bisa, gitu ya. Jadi kayak fardu kifayah lah. Misalnya apa? Mempelajari tata cara bagi warisan, gitu ya. Kita harus tahu bagi warisan itu ada, cuma nggak semua orang diwajibkan bisa membagi warisan.
Masailuhu pembahasannya kasirah, banyaklah pembahasan kalau di fikih ya. Taharah, sholat, puasa, zakat, haji. Habis itu apa lagi? Muamalah ya. Muamalah berarti al-bai', al-riba, al-musyarakah, al-mudarabah, al-hibah dan sejenisnya. Habis itu bagian terakhir itu apa? At-talaq, an-nikah wal khulu'. Nikah wa talaq wal khulu'. Terus habis itu yang terakhir al-jihad ya. Jadi kalau belajar fikih itu belajar pertama itu ibadah. Toharo. Udah benar ibadah seseorang, ya kan? Masuk ke tahap kedua. Tahap keduanya apa? Muamalah. Fikih muamalah. Belajar muamalah, peminjaman kayak ini. Fikih juga. Setelah orang sudah bisa beribadah, sudah bisa bermuamalah, barulah boleh dia menikah. Nanti di situ fase ketiga belajar fikih adalah nikah, tolak, rujuk. Ya, rujuk. Habis itu kalau dia nggak benar sholatnya, nggak benar muamalahnya, ya kan? Ketika menikah dia melakukan kezaliman, maka fase terakhir ketika kita belajar fikih adalah tentang apa? Tentang kejahatan, ya, tentang kejahatan. Apakah itu syariqah, ya kan? Habis itu apalagi kejahatan banyak lah ya. Pembunuhan, habis itu qisas, habis itu pokoknya hal-hal yang berbau kriminal kita belajar. Setelah itu tahap terakhir lagi dari semuanya adalah jihad, ya, jihad. Tuh, jadi kalau kita belajar fikih kayak gitu. Logikanya kenapa urutan fikih itu seperti itu, seperti yang Anda jelaskan barusan. Indah kuna soal akhwat. Ada yang tanyakan? Entena? Fahimna. Ya Allah ya. Nanti Entena kasih waktu deh jawab soal. Oke, sekarang kita buka tohar. Ya, yang pertama kali sebelum ibadah itu babnya tohar. Kenapa? Kenapa tohar duluan? Ya gimana mau ibadah kalau nggak tohar kan gitu? Ya nggak sih? Orang masuk Islam kan dia mandi. Sebelum sholat ya wudu, ya kan? Ya tohar itu duluan. Sama seperti yang tuh belajar hadis arba'in. Apa hadis pertama di hadis arba'in? Akhwat. Berapa? Iya. Itu belajar pakai niat duluan. Kenapa? Niat itu kan mensucikan hati. Secara nggak langsung pakai pasang niat. Kamu harus pasang niat. Kamu harus memperbaiki niat. Apa sih orang namanya pasang niat, memperbaiki niat? Pasti niatnya itu dirubah ke yang baik-baik, ya kan? Begitu juga taharah, disucikan. Mau ngapain aja kita tuh taharah dulu. Makanya bab taharah ini kalau bukunya Mu'tabar ya pasti dia dimulai dengan taharah terlebih dahulu bab fikihnya. Jadi ulama itu mostly muantuna belajar tafsir nanti di syariah. Ayatnya kalau mustawa awal ya ayat-ayat tentang taharah. Tapi kalau tafsir enggak, hadis biasanya. Ya hadis, antara belajar hadis ya udah hadisnya tentang taharah. Nanti di fikih antuna geser bab nikah, hadisnya bab nikah. Di fikih antuna bab muamalah, hadisnya bab muamalah juga nanti. Kayak gitu seterusnya. Gitu juga kadang-kadang dia tafsir juga, ya. Jadi itu namanya belajar maudhu, objektif, sesuai objek pelajaran. Jadi kalau fikih toharo semua, tafsir, hadis, belajar toharo juga, usul fikih enggak sih, ya. Tapi in general dia menguatkan si toharo. Nanti habis itu bab apa? Sholat semua tafsir bahasnya sholat, fikih bahasnya sholat, hadis juga bahasnya sholat. Karena kita belajar nanti kalau di Lipia itu syariah, ya kan? Ya yang pelajari itu bukan syariah, jadi pelajari itu adalah fikih, ya kan? Dari versi hadis, fikih dari versi fikih dari versi usul fikih, fikih dari versi tafsir, begitu, ya. Jadi makanya kalau di Kemenak, kalau Kemendikbud nama jurusan itu apa? Fikih perbandingan 4 mazhab. Nah, gitu. Agak galau ya. Fikih perbandingan 4 mazhab intinya. Gitu. Oke, lanjut. Taharah secara bahasa adalah nazafah.
kebersihan. Jadi kalau berhubungan sama ibadah itu image-nya taharah. Ya. Tapi kalau bersih secara umum itu an-nazafah minal adnas. Adnas ini dari zat-zat yang kotor. Ya, hissiyah kanat au ma'nawiyah. Baik itu kotorannya itu terlihat ataupun tidak terlihat, ma'nawi. Ya, berarti apa? Kalau wudhu itu kita membersihkan apa yang di hati selain apa yang ada di badan. Istilahan secara istilah fikih itu apa? Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah. Kan? Mengerjakan sorry toharo adalah ya kan? Mengerjakan sesuatu seperti wudhu kah, ya kan? Atau mandi kah? Yang sesuatu ini tatawaqqafu ibaha alaihi, ya. Bolehnya kita ibadah itu bergantung kepada diri. Jadi mengerjakan sesuatu yang dengannya kita diperbolehkan untuk beribadah itu namanya adalah taharah. Ya. Contohnya apa? Tayammum itu taharah. Begitu. Ya, atau wudu begitu. Ya. Atau apalagi izalatun najasah. Ya. Baik itu kita mau ibadah atau cuma untuk menyucikan diri saja meskipun kita tidak bernajis dan sedang tidak berhadas. Begitu, itu juga disebut taharah. Itu nak akhwat? Taharah. Fahimna. Ini typo nih, Ustaznya agak ngantuk. Ta'rif, Ustaz, ta'rif. Oke, itu taharah. Wasailut taharah. Taharah bersuci pakai apa aja? Yang pertama alma, air. Kalau nggak bisa pakai apa? At-turab. Turab ini apa? Tanah. Dabir. Dabir itu kayak kulit sapi diapain? Kikis. Ya nggak sih? Diapain sih dabir itu bahasa Indonesianya? Sama. Samak SAMAK gitu. Iya. Ya, seperti itulah. Kenapa dabir ini akhwat? Kan dabir ini dia habis dikikis, dijemur ya kan? Dijemur. Kenapa ya? Kan antuna misalnya antuna mau mensucikan kulit sapi dengan air, insya Allah 100 tahun pun antuna cuci tidak akan apa? Tidak akan apa, akhwat? Tidak akan bersih. Tidak akan dipakai. Iya, kenapa? Karena dia ternyata dengan ad-dabal. Begitu, dia dikikis dulu, baru dikeringkan di bawah cahaya matahari. Begitu, ya kan? Dia ada beberapa hal yang dia itu toharohnya itu dengan cahaya matahari. Begitu, bukan dengan air. Nah, kalau pakai air ya lucu. Maksudnya ya nggak bisa gitu. Kayak kasur habis ngompol, dikasih air nggak? Disiram air nggak? Enggak kan? Pakai apa? Enggak. Iya, dijemur. Pakai siram air, insya Allah. Insya Allah apa kasurnya? Menyebar. Iya, selain menyebar apa? Hancur lah. Ya kan? Hancur nggak? Hancur nggak kasur? Ya. Ya iyalah, hancur kan? Ya guys, hancur. Kecuali boneka. Kalau boneka itu antuna cuci ya masih agak masuk akal lah gitu kan. Dia tipis, terus kayak cuma katun-katun gitu doang, bukan kapuk ya. Bisa juga hajarul istinja, ya. Bisa juga menggunakan apa yang hajar? Batu, ya, untuk beristinja. Karena zaman dahulu kan belum ada tisu misalnya dan sejenisnya. Oke, wasailul wasail artinya apa? Perantara dari perantara, ya kan? Jadi kayak air itu kan untuk berwudu, tapi nggak selalu kita tuh berwudu langsung air dari langit begitu kan? Atau air dari bak, bisa nggak airnya turun ke tangan kita kan? Bisa nggak akhwat dari bak airnya langsung keluar? Nah, ya nggak bisa kan? Kalau bisa itu kamu lagi ngantuk gitu, ya kan? Nah, jadi dia pakai wasilah. Pakai apa wasilahnya? Pakai gayung kah? Pakai bak kah? Ya kan? Pakai keran, itu wasail. Tadi kemudian ada ijtihad. Maksudnya ijtihad ini adalah ikhtiarnya apa kayak pakai keran kayak atau pendapat lain begitu ya, dialirinya. Gitu. Namanya wasail. Oke. Lanjut. Maqasid taharah, ya. Nah, taharah itu bersuci itu tujuannya untuk apa? Bisa untuk berwudu, ya kan? Bisa juga dengan mandi, bisa juga tayammum,
Nah, bisa juga tujuannya adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Sekarang anwa'ut taharah. Jadi sini taharah, at-taharah minal hadas sama at-taharah minan najas. Ya. Nah, ini dia. Kalau di sini bedanya hadas sama najas, hukmiyah sama hissiyah. Nah, hissiyah itu berarti terasa. Kalau hukmiyah secara hukum gitu. Yang meskipun kayaknya pas kita lihat nggak kayak najis gitu ya, atau yang kita rasakan dia nggak segitu najisnya, alam ya si hukmiyah ini. Ya dari Allah aja gitu, memang hukumnya hadas gitu ya. Contohnya amrun i'tibariyun yaqumu bil aqda, ya kan? Perkara-perkara yang abstrak, i'tibari itu abstrak atau yang dianggap hadas, yaqumu bil aqda, ya, yang terletak di anggota tubuh kita. Yamna'u min sihhatis shalah, yang menghalang kita untuk sahnya sholat kita. Min haitsula murakhisa, kayaknya di sini artinya adalah dia tidak ada yang meringankannya gitu ya. Jadi kayak misalnya kita bersentuhan dengan lawan jenis gitu ya. Nah, nggak mahram, bisa jadi dia masuk hadas gitu ya. Karena kita wajib wudu lagi. Nah, hadas ini bagi dua. Meskipun kayak bersentuhan dengan lawan jenis, dia nggak najis kan si lawan jenis ini. Jadi kita harus wudu gitu ya. Nah, sekarang hadas asghar. Mayujibul wudu. Jadi definisi hadas asghar apa? Hadas yang membuat kita wajib wudu, itu asghar. Tapi kalau hadas yang membuat kita wajib mandi, itu namanya hadas akbar. Gitu, ya. Itu aja bedanya. Fal hadasu yakunu fi a'dha'il wudu. Jadi hadas itu terjadi di anggota wudu, gitu. Sedangkan hadas akbar, fal hadasu yakunu fi jami'il badan. Dianggap hadasnya itu di semua badan kita, meskipun secara mata nggak kelihatan ya. Gitu. Sama kayak wudu, kan nggak kelihatan, kita kentut, pipis tah dari mana, begitu kan, buang air besar tah dari mana. Tapi yang harus dicuci adalah anggota wudu, yang tidak ada hubungannya dengan hadas yang keluar. Begitu juga dengan hadas akbar, ya. Hadas akbar contohnya apa? Keluarnya mani, ya kan? Atau apa lagi hadas akbar? Nah, itulah ya. Murtad atau keluar Islam itu mungkin bisa jadi hadas akbar, ya. Jadi dianggap hadasnya itu di semua badan kita. Oke, selanjutnya ada najis. Najis, ini kan taharah nih, hissiyah tapi terlihat. Mustaqzir, ya, sesuatu yang menjijikkan. Yamna'u min sihhatis shalah, yang menghalangi kita untuk sahnya sholat kita. Haitsulam murakhis, ya, tidak ada yang bisa meringankan. Wa huwa salasatu anwa. Ada 3 jenis najis. Najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Mughallazah itu berat, kasar, keras. Contohnya apa? Najasatul kalb, anjing, khinzir, babi. Wa ma tawallada minhuma, yang turun dari mereka. Berarti lemaknya babi, lemaknya anjing. Kulitnya babi, kulitnya anjing. Air liurnya anjing, air liurnya babi, kotoran, dan sejenisnya. Yang turun dari kalb wal khinzir. Au min ahadihima, ya, atau dari salah satu. Wa yakunu tathiruha, bagaimana cara membersihkannya? Bi ghasliha. Ya kan, ghasl. Ghusl, mandi, ghusl, ya, mencuci sab'a marrat ihdahunna biturab. Dicuci 7 kali ya dengan air mengalir, atau air nggak mengalir juga bisa sih. Ya, 7 kali dibilas, itu salah satunya menggunakan turab, tanah. Yang kedua ada mutawassithah deh. Mukhaffafah dulu deh. Ya, baulus sabi, yaitu air apa sih? Ini baul itu air pipis, air kencing, ya kan, anak kecil. Apa itu sabi? Alladzi lam ya'kul illa laban. Yang ada yang dia minum kecuali laban, huwa air susu ibunya. Ya, atau air atau susu formula kayak susu apa gitu ya. Nah, jadi dia masih kecil banget. Walam yablugh sinnuhu haulain. Ya, umurnya belum nyampe 2 tahun. Jadi kalau masih MPASI itu kan udah 6 bulan, 9 bulan, dia kan minumnya air susu ibu dan bantuan lain kan. Nah, jadi galau tuh, masuknya mukhaffafah atau tidak. Ya, tapi in general diambil karena dia belum 2 tahun, masuknya ke mukhaffafah ringan, ya. Nah, wa yakunu tathiruhu bi rasyil ma alaihi. Bisa dibersihkan dengan cara mencipratkan air saja. Ya, karena
besar sekali kemungkinan najisnya itu cuma sedikit sekali kan. Tapi kalau sekarang kan ada pampers, jadi kita nggak kena najis sama sekali. Terus mutawasitah artinya ya di tengah lah antara mukhaffafah sama mughallazah. Ya, jadi dia tidak termasuk ma'adal mukhaffafah wal mughallazah. Dia tidak termasuk mukhaffafah, tidak termasuk mughallazah. Wa tadhhir, bagaimana cara membersihkannya? Yakunu bi ghaslihi, dengan mencucinya. Walam yataqayyad bi adadin muayyan. Pokoknya cuci aja tapi nggak ada angka tertentu 7 kali, 6 kali kan. Kalau mughallazah itu pasti 7 kali minimal. Gitu. Kalau ini nggak wajib, bisa 1 2 3 4 5 17 1000 kali boleh. Ya, bal mata yazulun najis. Najas. Kalau sudah hilang najisnya 1 kali, ya sudah. Mas, berarti dia udah bisa sudah bersih. Itu nggak sampai 7 kali, ya. Itu namanya najis apa? Mutawassit. Lanjut contohnya ya sekarang. Ya, apa yang mutawassit itu? Khamar. Khamar ternyata mutawassit. Al-maitah ma huwa maitah, bangkai. Ya, tapi nggak bisa bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai ma huwa jarat, belalang, serangga, nah sejenis itu. Adam nggak bisa, darah, ya kan? Al-kabid, potehal, darah dari hati, ya kan? Darah hati manusia atau hati hewan. Apa itu kabid? Hati apa itu kabid? Manusia apa hewan? Manusia. Manusia. Kalau tihal, tihal. Tihal limpa. Limpa. Ya. Nah, wabaulil insan ya, air pipis manusia gitu ya, wal hayawan. Wa ghaituha ya, dan air besarnya. Wama yanfasilu minal hayawan al hayy, dan apapun yang terpisah dari hewan yang masih hidup, yang terpotong. Ya, misalnya kaki hewan, tangan hewan gitu ya, dan dia dipotong lagi masih hidup. Walaban ghaira ma'kulil lahm ya, dan susu dari hewan yang tidak kita makan dagingnya. Contohnya susu apa? Hewan tidak makan, kita tidak makan dagingnya, lalu ada susunya. Contohnya susu apa? Susu Kucing. Nah, susu kucing. Gitu, ya. Ya nggak sih? Ini kok Anda coret sih? Ini bener dong ya? Ya nggak sih? Jadi yang tidak termasuk maitah selain maitah instan sama jarat. Kalau dam ini maksudnya mutawassitah, ya kan? Tapi tidak termasuk al-kabid wal tihal. Nah, baul insan juga mutawassitah. Hayawan wal ghaituma. Wa ma yanfasilu minal hayawan al hayy juga mutawassitah. Wala ban ghairu ma'kulil lahab juga mutawassitah. Tuh, yang pelihara kucing hati-hati. Iya kan? Jadi masuk ke dalam mana? Najisnya. Mutawassitah. Ya. Lanjut, al-istinja. Ya, istinja itu menghilangkan najis atau meringankan najis dari dubur atau kubul, ya. Jadi kita kalau pipis lalu kita cebok, gitu kan, atau buang besar, nah itu sudah disebut istinja, gitu ya, istinja disebutnya. Nah, meskipun kita nggak pakai mahwa hajar, nggak pakai batu, nggak pakai kerikil, nggak pakai apa, itu sudah disebut istinja, ya, membersihkan sesuatu yang keluar dari dubur atau kubur, gitu ya. Wal afdal, lebih afdal istimalul hajar, menggunakan batu. Summal ma, kemudian ditambah dengan air, ya. Walakin, tetapi idza qatasara ala ahadihima, jika cukup, ya. Qatasara ini artinya cukup dengan salah satunya, misalnya dengan batu saja cukup atau dengan air saja cukup, fal ma'u afdal, ya, maka lebih baik kita pilih air kalau ada air. Oke, lanjut. Syurutul istinja bil hajar. Apa sih syarat kita menyucikan diri dengan batu? An yakuna bisalasi masahat, ya, minimal 3 kali diusap. Yang kedua, an yanqiyal mahal, ya. Kita juga membersihkan tempat kita beristinja. Illa athara la yuziluhu alma, kecuali ada bekas-bekas yang memang nggak bisa dihilangkan pakai air. Misalnya
najisnya itu berwarna. Nah, warna ini kan nggak bisa dihilangkan pakai air. Bisanya pakai cahaya matahari misalnya. Nah, itu nggak apa-apa. Atau baunya nggak bisa total hilang, tapi najisnya secara mata udah hilang, udah nggak apa-apa. Gitu ya. Habis itu apa? An la yajufa an najas bihaitsu la yuqli'uhul hajar. Ya kan? Nah, jangan sampai kita membiarkan kotoran itu kering. Ya, itu nggak boleh. Jadi istinja itu harus langsung. Jangan sampai kotoran itu kering, tidak bisa lagi dikikis oleh batu. Nah, jangan sampai lama dulu baru dibersihkan, nggak boleh. Allah yang takil, ya jangan sampai kotoran itu berpindah tempat. Kalau pakai hajar, ya sudah pastikan hajarnya ini batunya juga terbuang jauh. Gitu. Allah yatra'a alaihi akhar, ya jangan sampai ada najis lain. Ana juga ragu-ragu ini, apa arti yatra? Yatra artinya tiba-tiba muncul. Ya, akhar ini najis lain. Apakah dia setelah berhadas atau gimana? Setelah istinja atau gimana? Kita skip dulu nomor 5 ya. Terus an la yujawizal mahal. Jangan sampai najisnya ini keluar dari tempat itu gitu. Maksudnya tuh ke tempat lain yang juga itu dipakai orang lain gitu ya. Nah, tapi kalau dia memang keluar di salurannya nggak apa-apa. Terus apa lagi? Isti'abul mahal bil hajar. Ya, jadi tempat kita buang batu ini, nah tempat itu harus bisa menampung batu. Yang kena isti'ab. Dia tuh menyerap, ya, menyerap. Gitu. Oke, jadi batunya itu nggak muncul lagi di tempat manapun, gitu, ya. Selanjutnya ada bu qada'il hajah. Apa adab-adab ketika kita qada' hajah, ya, qada' hajah. Qada' hajah maksudnya membuang ini, membuang najis, ya. Mau itu buang air besar, buang air kecil, gitu kan. Yang pertama az-zikr 'inda dukhulil khala. Kita disunahkan untuk berzikir sebelum masuk ke dalam khala. Khala ini tempat kosong, ya, kamar mandi dan sejenisnya, atau khuruj, ya. Jadi nggak boleh dalam. Jadi ini secara nggak langsung ini syariat mengajarkan kita untuk selalu berzikir. Sampai detik-detik kita mau masuk ke kamar mandi aja kita berzikir juga. Nah, gitu, masya Allah, ya. Harus mengingat Allah selalu, gitu. Nggak boleh kita lupa untuk mengingat Allah. Nah, kecuali di kamar mandi itu kita nggak boleh mengingat Allah, ya. Lalu keluar langsung lagi kita ingat Allah. Kita kan apa? Ghufranak. Ya, kita katakan ghufranak. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu karena tadi aku nggak bisa mengingatmu karena sedang di tempat yang najis. Nah, masya Allah, Islam mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah. Gitu. Sama seperti kita setelah sholat. Kita kan apa zikirnya setelah sholat? Langsung. Anda sebut apa ketika habis sholat? Istighfar. Kenapa istighfar? Karena kita lagi habis sholat nih. Kenapa istighfar? Kenapa? Karena kita minta maaf ke Allah. Ya Allah, maaf tadi jika aku mengingatmu tapi tidak khusyuk. Jika aku mengingatmu tapi aku mengingat hal-hal lain. Jika aku mengingatmu tapi tidak dari dalam hatiku. Nah, itu kita. Setelah sholat aja istighfar. Apalagi kita keluar kamar mandi. Ghufranak. Begitu ya. Lebih disyariatkan lagi untuk zikir. Begitu ya. Terus Allah yastaqbilal qiblah, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi harus mereng kiri kanan atau serong lah, gitu ya. Illa fil makanil mu'addil qada' hajat. Tapi kecuali tempatnya memang untuk buang hajat, gitu ya, untuk buang hajat. Tapi kebetulan tempatnya itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi dia khusus untuk buang hajat nggak apa-apa. Karena bisa jadi darurat gitu kan. Hanya bisa ya ke arah kiblat atau membelakangi kiblat itu nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat yang kayak tempat terbuka itu kan nggak tempat khusus buang hajat ya, misalnya di hutan atau apa. Nah, diusahakan tidak menghadap kiblat. Wala yastanjia, jangan sampai dia bertoharoh dengan yasar, ya kan, dengan tangan kiri. Dia tidak boleh bertoharoh kecuali dengan tangan kiri, ya, gitu. Jadi jangan sampai dengan tangan kanan kecuali dia nggak punya tangan, ya. Oke, lanjut nomor 2. An la yaqdiya hajatahu, dia disyariatkan untuk tidak membuang hajat fi tariqin nas, ya, di jalan manusia lewat. Au fil makanil ladzi yaslisuna fi, atau tempat orang biasanya duduk, ya. Au fi taqab, atau di lubang bolong, nah enggak tahu nih lubang, fil ard, ya, jangan kecuali karena orang lewat kan di situ. Ma ar-raqid, artinya air tergenang, awis syajarah al-musmirah,
apalagi di pohon yang orang sering ke sana gitu, karena dia berbuah misalnya. Fahimtuna akhawat? Baik. Himna insyaallah. Ini membaca sendiri juga bisa bunda-bunda di sini sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah daftar Syariah Supercamp. Oke, lanjut. Aha. Soal? Ustazah, Ah, mau tanya yang tentang at-taharatu minan najas. mm-mm, Yang nomor 3 kan ada al-mutawassithah, najis yang pertengahan. Contohnya ada khomer. Nah, yang khomer itu maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya kalau kita pegang khomer terus najis gitu apa gimana? iya, kalau kita pegang khamar najis. Nah, kalau minum khamar, apa maksudnya kalau minum khamar? Karena dia ke badan, kayaknya jadi mughalazah mungkin ya. Ya, kalau diminum. Tapi kalau nyiprat, orang yang kalau minum khamar itu kan dia bisa nyiprat kan. Maksudnya dia kan mabuk-mabukan tuh khamarnya bisa kemana-mana, ya kan. Nah itu misalnya kita di jalan, lihat orang mabuk, terus dia masih megang botolnya. Nah ini masuknya ke mutawassithah. Nanti Paham tuh. ya, nggak kebayang karena kita di negara Islam. Nah, Ya Ustazah. Terus yang kan al-maitah ghairu maitatil insan wasamak wal jarad. Berarti bangkai manusia, ikan, dan jarad itu bukan termasuk najis. bukan, nggak najis. Jadi kayak kita habis mandiin orang, ya disunahkan wudhu saja, tidak harus mandi lagi. Nanti? Paham tuh. Syukran Ustazah. Iya. Ada lagi bunda-bunda. Ustazah. Ustazah mau nanya. Yang di at-taharah minan najas yang al-mukhaffafah berarti kalau misalnya bayi belum sampai 2 tahun itu dia pipis di karpet, berarti karpetnya tidak perlu dicuci, cukup dibersihkan aja. Enggak. Kecuali dia anak laki-laki. Oh, karena laki-laki? Harus dicuci. Jadi dia nggak bisa pakai disiprat saja, harus dicuci. Oh, gitu. Ya. Terus yang ada buku ilhajah tadi jalan visi kobin fil art itu apa artinya? Di lubang di tanah. Oh, ya. Jadi nggak boleh kalau gitu langsung dikubur gitu nggak boleh? Kalau dikubur bisa, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan kita harus pastikan tempat itu kering sebelum orang lewat lagi, ya kan? Oh ya. Ada lagi? Sudah. Jazakallah. Ya. Bagaimana bunda yang lain? Salah. Yang syurutul istijabil hajar saja yang poin nomor 7 saja. Isti'abul mahalli bil hajar itu maksudnya tempatnya bisa menampung batunya gitu sih. Iya, bisa menampung batu. Jadi kan batu ini jadi najis kan? Jadi batu ini bisa hilang gitu loh. Nggak kena manusia lain. Oh, berarti kayak dikubur gitu sih. Iya, bisa dikubur atau dibuang yang kita pastikan orang nggak kena gitu. Gitu ya. Contohnya apa kalau gini kayak di sungai kah atau di mana gitu, atau di tempat sampah atau gimana gitu ya. Atau meskipun kita tinggalkan batunya di situ, batu itu bisa menyerap lagi ke bumi. Nanti gitu ya. Nggak kebayang karena kita zaman sekarang udah modern. Ya, tapi ini dalam keadaan darurat ini terpakai lagi pasti. Gitu. Ada lagi, Neng? Ada lagi? Ayo, nggak ada? Lanjut ya. Sekarang ada ya udah tadi ya. Ya kan? Udah kan? Sekarang babul Mia. Bisa berapa halaman? Bisa 2 halaman. 3.
Salah. Ya, babul miyah. Sekarang air. Kita tuh sampai jam berapa sih? 9.30 ya? Iya, Ustazah. Ya Ustazah. Oh my God. Iya, Ustazah. Ya. Saya slow living sekali ini. Syarahnya pelan-pelan ya. Babul miyah. Sekarang bab air. Ta'rifuhu, ya, apa itu air? Alma wasailun, yaitu zat yang zat cair ya, bukan zat cair, bener nggak? Bahasa biologinya zat apa itu air itu? Benda cair. Zat cair atau benda cair bahasa biologinya? Sail. Zat. Benda cair kan? Benda cair, ya kan? Benda cair yang mengalir. Syafaf. Latif, ya, dia itu ringan, lembut, ya, dan dia syafaf. Bentar, saya lupa syafaf. Syafaf, Bening. transparan. Bening. Aha, ya, bening atau transparan, ya, bening. Latifun, ditalawunil ina, dia bisa berubah warna dengan warna bejananya, atau dia berubah bentuk dengan berubah bentuk bejananya. Yakhluqullahu rayya inda tanawulihi. Allah menciptakan ar-rayya. Rayya ini artinya apa? Irigasi. Ya, ketika kita mendapatkan air, ya, jadi Allah ciptakan jalurnya itu harus diirigasi dari tanah, ya kan? Air itu dari tanah, karena turun dari langit nggak langsung masuk ke dalam ini kita ya, nggak masuk dalam bak kita langsung ke dalam ember kita, nggak masuk ke sana, ya. Jadi masuk dulu ke tanah gitu kan, terus kita irigasi, lalu diproses adalah mata air, keluarlah si air, ya. Aksamuhu, jenis-jenis air, ada air tahurun, ya. Kenapa ini tahurun? Tahurun, ada tahirun, ya. Apalagi maun najas, ya kan? Atau maun, ada 3 doang. Pertama tahur itu artinya apa? Dia suci, lalu dia bisa mensucikan. Logikanya dia suci, dia bisa juga untuk bersuci. Kalau tahir, suci, tapi nggak bisa untuk bersuci. Contohnya apa? Air kopi. Kopi suci nggak, akhwat? Suci, ya kan? Halal. Tapi bisa nggak kita wudhu pakai air kopi? Nggak bisa. Enggak. Udah, itu namanya tahir. Suci. Tapi kalau tahur, ya kan? Nah, itu artinya dia suci dan mensucikan. Gitu. Wahwal ma'al mutlak, air mutlak, dia nggak tercampur apapun, anil qaidil al-lazim, ya kan? Dia mutlak, terbebas dari ikatan apapun, ya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, kebanyakan begitu, ya. Wahwa nau'an, ya, makruhun isti'ma, ghairu makruhun isti'maluhu, sama makruhun isti'maluhu. Ada yang nggak makruh, kayak air mata air hujan, itu nggak makruh dipakai. Ada juga dia bisa dipakai tapi makruh, ya kan? Yaitu mak musyammas, air yang sudah terkena matahari, ya. Bihararatus syams, dia langsung terkena panasnya matahari. Makhafatar baros, karena kita takut nanti kena kusta kalau kita pakai air yang sudah langsung terkena sinar matahari. Wa ma'un syadidul hararah, atau air yang terlalu panas, terlalu dingin, ya kan? Tuh jangan kita pakai. Jadi biarkan dulu airnya netral, ya. Suhunya itu suhu pada umumnya. Liman al-isbal, supaya tidak terjadi atau menghindari dari namanya al-isbal. Isbal itu Anda nggak tahu. Artinya memukul, tapi nggak mungkin artinya memukul. Gitu, ya. Pokoknya yang ekstrim-ekstrim itu tidak baik. Karena takutnya ya bisa orang mati, atau kalau pakai air terlalu panas, ya kan, kulitnya bisa ngelupas dan sejenisnya, gitu ya. Pokoknya terjadi sesuatu yang bermudarat, kurang lebih seperti itulah isbal. Oke, lanjut. Ma'un tahir, air suci, ghairu mutahhir, tapi dia nggak bisa mensucikan orang lain, ya kan? Ada 2 jenis. Yang pertama, bisa jadi dia suci tapi nggak mensucikan karena dia sudah bercampur dengan toharoh yang lain, tahirah yang lain. Karena dia bercampur dengan barang suci yang lain. Jadi dia air suci tapi bercampur dengan barang suci lain. Contohnya apa? Contohnya air teh, ya kan? Teh suci, air suci, ya kan? Dicampur tuh. Nah, jadilah dia tahir. Ya, alladzi khalaqahu minat tahirat.
syai'un minat tahirat. Nah, yamna'u ismal ma al-mutlaq alaih. Yang menghalangi dia bisa disebutkan isim mutlak, ma mutlak. Ya. Yang menghalangi dia disebut dengan ma mutlak. Kenapa? Karena dia sudah bercampur dengan teh, dengan kopi. Ada juga ma musta'mal. Jadi dia masih suci. Ya kan? Wa huwa mastu'mila fi fardhi taharos. Contohnya orang fadli. Oh, fardhi sih. Ya, untuk wajib bersuci. Ya, jadi air yang dipakai untuk wudhu. Nah, itu disebut air tahir, ya. Syari'atan an yakuna duna kullatain. Ya, syaratnya adalah dia harus di bawah 2 kullah. Ya, di bawah 2 kullah, maka dia masuk ke tahir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan, gitu, ya. Wa an anfasila anil adwi. Dia itu udah terlepas dari badan kita, air wudhu yang udah jatuh dari badan kita. Walam yanwi al-ightiraf, yang kita tidak meniatkan air itu tuh untuk ightiraf. Ightiraf itu kita tampung dengan gayung misalnya, gitu, untuk kita pakai lagi. Jadi misalnya kayak kita kena air wudhu teman kita gitu ya. Nah, itu masuknya kemana akhwat? Ke tahir, ya, suci-suci aja tapi nggak mutahhir, nggak bisa kita pakai lagi, gitu. Apalagi karena dia pulang dari 2 kullah. 2 kullah itu berapa liter? Coba bunda-bunda di sini dicari. 2 kullah berapa liter? Di bawah ada 217 takriban. 200 berapa? 17 217 apa? literan. Liter 216 ya. Ya, harus kurang dari 216. Kalau udah lebih berarti udah bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Dan 216 liter itu berapa banyak itu? Galon berapa liter? 5 bukan? Iya kan? 7. 19 liter galon. Iya. Mari kita searching. Galon berapa liter? Biar Galon bisa. Tergantung merek. Iya, ada muhakamah dong. Ya kan? Benar kan? 4,4 liter kurang lebih kan? 1 galon. AS apaan lagi AS? Amerika Serikat. Ya pokoknya 4 sampai 5 liter kan galon itu. Dikalikanlah 216 dibagi berapa? 4 liter. Jadi berapa tuh? Kenapa jadi berubah matematika gini? 216 bagi 4. Nah, 54 galon. Nah, kalau air bekas wudhunya lebih dari 54 galon, nah itu baru mutahhir ya. Kalau masih kurang dari 54 galon, ya masih mutahhir. Sekarang najas. Itu air najis, yaitu al-ma' ladzi waqa'at fihi najasah. Simpel saja. Air yang di dalamnya terjatuh najis. Wa huwa ala nau'ain. Yang pertama al-ma' al-katsir. Ya, bisa jadi airnya banyak lalu kena najis. Ya kan? Alladzi balagha qullatain. Yang jumlah airnya itu nyampe ke 216 liter. Begitu. Ada juga al-ma'ul qalil, air yang kena najis tapi airnya jumlahnya sedikit. Gitu. Nah, kalau al-ma'ul katsir kan air kena najis tapi jumlahnya 2 liter atau lebih, 2 liter, 2 kula atau lebih. Berarti kan 216 kali 2 ya. Nah, ya, 2 kula atau lebih, waqa'at fihi najasa, terus jatuh nih, ada najis yang jatuh. Wa ghayyarat ta'am, ya. Dia merubah rasa air tersebut atau warna atau bau gitu. Nah, ya itu maksudnya termasuk najis. Tapi kalau dia lebih dari 2 kullah, tapi dia nggak merubah rasa, tidak merubah warna dan tidak merubah bau, maka itu tidak najis berarti. Gitu, ya. Nah, terus alma al-qalil, ini air udahlah sedikit kena najis lagi. Sawa'un ghayyarat najasah aw lam tughayyirhu. Ya, apakah air ini si najis yang jatuh itu merubah air atau enggak merubah? Kalau airnya sedikit, maka itu airnya termasuk air najis. Ya. Yang berubah apanya? Ahadul awsaf, salah satu dari 3 sifat air. Ya, dari rasanya, baunya atau warna. Jadi mau berubah rasa, berubah bau atau berubah warna, ataupun tidak berubah. Kalau dia airnya sedikit, maka itu dihukumi najis. Qalil ini berapa? Ya kurang dari 2 kullah bisa jadi. Karena batasnya tadi kullah, ya kan? Gitu. Oke, lanjut.
Tanbih, di sini ada tambahan. Al-ma'ul ladzi tajuzu taharah bihi, air yang kita diperbolehkan untuk taharah dengannya, fi izalatin najasa, untuk menghilangkan najis, wa raf'il hadas, dan mengangkat hadas, adalah al-ma' al-mutlaq, yang boleh cuma dipakai si huwa ma' mutlaq. Mana tulisan ma' mutlaq. Ini ya, tahur. Ya kan? Ya, al-ma' al-mutlaq. Itu saja yang boleh. Sisanya ya nggak boleh. Gitu. Jadi mau dia makruh ataupun tidak makruh. Ya. Tapi kalau tahir ini tidak boleh dipakai untuk biasa. Sudah sepenuh inikah buku Anda? Belum. Nah, nanti Anda di syariah, insya Allah buku Anda penuh. Ya. Jadi kalau Anda cara belajarnya gitu. Setiap yang penting yang belum saya ketahui, maka saya tandai. Gitu. Jadi kalau Anda belajar di syariah, warna bukunya 3. Pulpennya 3. Yang pertama, pulpen ketika guru saya menjelaskan. Itu hal baru ya kan. Warna pulpen kedua adalah pulpen ketika saya UTS. Nah, jadi saya mengingat-ingat pelajaran yang mau diujiankan, ya kan. Pulpen ketiga adalah pulpen yang saya pakai untuk UAS. Gitu. Jadi kalau udah sampai 3 warna tuh kata itu, dan anak nggak hafal-hafal juga dan keluar di ujian, memang menyebalkan sekali. Ya, berarti memang susah sekali itu untuk diingat-ingat. Jadi kalau orang beda-beda ya, kalau anak kayak gitu belajarnya, supaya saya gitu bisa belajar, maksudnya bisa menghafal dengan kuat. Oke, lanjut akhwat. Babul awani sekarang. Awani ini apa? Wadah. Ya. Apapun lah yang menampung sesuatu itu awani. Aniyah. Apa itu awani? Apa itu wadah? Al-awani jam'u ina. Ya, bejana atau wadah. Mau ember, mau gayung, mau tas, mau apa lagi? Mau kuali, mau kulkas. Kulkas menurut awani enggak? Kayaknya enggak. Wahwa zarfun, ya. Zarfun itu wadah, sama aja diulang-ulang nih kata-katanya. Yumkinu an yastau'iba ghairahu. Yaitu wadah yang bisa menyerap atau menampung benda lain. Gitu. Gelas awani, mangkok awani, piring awani, ya kan? Nah, itu awani, wadah. Hukum menggunakan wadah. Yang pertama, boleh kita menggunakan awani, bukan boleh ya, kita lihat. Menggunakan wadah yang terbuat dari zahab, emas, wal fiddah, perak. Awani al-masnu'ah minhuma, jawabannya punya apa? Haram. Ya kan? Fi jami'i wujuhil istimal. Mau dipakai untuk apapun. Ya. Mau dipakai untuk nampung air, nampung makanan, nampung air hujan, ya kan? Nah, itu haram hukumnya. Ada lagi awani al-mudabbabah. Al-mudabbabah itu artinya dilapisi. Jadi dia nggak terbuat dari emas, tapi dia berlapis emas, ya kan? Nah, kita lihat di sini haram mutlak. Ini menurut Imam Syafi'i, ya. At-tadbib dilapisi dengan emas itu haram mutlak. Sedangkan at-tadbib bil fiddah, ya, kalau az-zahab dia haram mutlak. Sedangkan bil fiddah yakunu jaizan. Boleh. Ini menurut Imam Syafi'i. Iza kanatid dibbah atau dabbah saghirah. Kalau lapisannya itu lapisan tipis gitu. Ya, jadi boleh melapisi bejana atau benda-benda itu dengan perak, tapi dengan lapisan yang sangat tipis. Lil hajah. Lihat. Jadi posisinya, syaratnya apa? Yang pertama adalah saghirah. Yang kedua adalah lil hajah. Itu syarat kita boleh menggunakan bejana yang dilapisi oleh apa tadi? Oleh perak, ya kan? Nah, kita lihat kalau ini kan syaratnya bismillah. Syaratnya ada 2 kan? Yang pertama dabbah saghirah atau dibbah saghirah, yang kedua lil hajah. Itu hukumnya jaiz nih. Kan? Sekarang ada makruh. Kalau makruh berarti hilang nih salah satu di antara 2. Yang pertama apa? Kabirah, berarti kehilangan syarat nomor 1. Tapi dia lil hajah, nomor 2-nya checklist. Ya kan? Itu jadinya makruh. Atau keadaan makruh nomor 2 lagi, nomor 2-nya adalah dia saghirah tapi li ghairil hajah.
Ya, saghirah tapi li ghairil hajah. Karena kabirah lil hajah makruh. Lawannya juga makruh. Saghirah tapi lil hajah. Lawannya berarti apa? Saghirah li ghairil hajah, ya itu juga makruh. Enten akhwat? Kalau belajar fikih itu ya sama kayak belajar fikih, nalarnya harus jalan. Karena nanti antum belajar fikih ya turunan-turunannya yang gini-gini aja. Kalau hilang syarat, menjadi apa dia? Jadi makruh bisa, jadi haram bisa, jadi mubah juga bisa. Kayak syarat sesuatu itu harus dihafal. Begitu. Ya. Jadi kalau makruh itu kabirah lil hajah atau saghirah li ghairil hajah. Ya. Oke, lanjut. Yakunu haraman. Sekarang haram. Iza kanat kabirah lizinah. Udahlah besar, ya kan? Untuk hiasan lagi, hiasan itu kan bukan kebutuhan kita, ya. Jadi kehilangan syarat nomor 1 dan kehilangan syarat nomor 2, maka itu jadinya haram. Fahim tuh akhwat? Suka antum nasib boleh gimana? Sekarang hukum isti'mal apa ini al-kufar, ya, bejana punya orang kafir. Hukumnya apa? Jaiz. Wa yustahabbu ghasluha qabla al-isti'mal. Tapi lebih baik kita cuci ulang ya sebelum kita pakai. Al-ihtimaliha karena bisa jadi dia membawa talawus, ada polusi. Ya. Masih ada zat-zat tersisa. Talawus ini polusi, efek dari khamernya kah atau khinzirnya kah gitu ya. Dicucinya pakai apa? Ya bisa jadi pakai 7 kali air biasa, 1 kali air yang menggunakan apa tadi akhwat? Tanah ya. Tanah. Jadi kalau antum masuk hotel, ya kan? Lalu tidak di Indonesia, besar kemungkinan hotel ini barang-barangnya sudah dipakai untuk hal-hal yang haram. Ya enggak? Ya atau tidak? Kalau tidak di negeri, makanya harus hati-hati. Makanya yang harus belajar fikih ini siapa? Ibu. Ibu itu wajib sekali belajar fikih. Karena besar kemungkinan yang mencuci barang-barang itu ibu, ya kan? Kalau ibunya nggak belajar fikih, ibunya nggak cuci itu barang-barang sebelum masuk ke penginapan, ya kan? Anaknya diajar kalau diajak keluar negeri jalan-jalan atau ada kebutuhan, tapi anaknya tidak dibiasakan untuk mencuci barang-barang sebelum dia ke hotel. Nah, ini besar kemungkinan kalau ke negeri barat misalnya atau ke negeri kafir, nah itu aniyahnya, awaninya sudah dipakai untuk benda-benda yang haram. Nah, ibulah yang biasa untuk mengingatkan. Ya, jadi perempuan itu sangat sekali perlu belajar fikih ya akhwat. Mau antum belajar syariah lipia kayak masuk lugoh idari, mau masuk lipia nggak masuk lipia. Ketika antum jadi ibu, antum harus belajar yang namanya fikih. Ya. Oke, lanjut babul wudu sekarang. Definisi wudu. Simple. Ya, lihat definisinya. Isti'malul ma' fil a'dha al-mu'ayyanah mani ya. Bikin poin. Kalau menghafal ta'rif pakai poin. Ya, menggunakan air di dalam anggota tubuh tertentu berserta niat. Tapi kalau kita nggak niat, ya nggak jadi wudhu. Kalau kita membersihkan tapi nggak pakai air, pakai sabun saja, nggak pakai wudhu. Kalau kita pakai air dan kita niat, tapi yang dicuci adalah perut kita, atau yang dicuci adalah paha kita, atau yang dicuci adalah leher kita, maka tidak jadi wudhu. Ya, jadi definisinya itu harus mencakup 3 cabang ini. Kalau hilang salah satunya, maka hilanglah wudhunya. Oke? Sekarang furudul wudhu artinya yang wajib dicuci ketika wudhu. Salah. Yang wajib dilakukan ketika wudhu. Ya, ini menurut Syafi'i yang pertama niat. Kapan niatnya? Kalau menurut Syafi'i niatnya adalah ghaslu inda ghasli awwali juz'in minal wajh. Ya, bagian pertama. Itu cuci dari bawah biasanya atau dari atas. Untuk aliri airnya. Nah, itulah niatnya di situ. Ya, jadi nggak perlu yang namanya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Ya. Wa niyah imma an yanwiya fardhul wudu, ya kan niatnya untuk wudu, au raf'il hadas, atau dia bisa menyatakan wudu itu
niatnya untuk mengangkat hadas ya, awis tiba hati sholat, bebas lah dalam hatinya gimana. Mau sholat, ada juga orang nggak mau sholat kan untuk, ya kan, untuk cuma untuk mutlak saja dia mau menjaga dirinya gitu kan, boleh. Nah, selanjutnya kedua adalah ghusl wajah, mencuci wajah. In kana lahu lihyah, jika dia punya lihyah khafifah, artinya jenggot yang tebal, wajib ghuslu zahiriha. Wajib yang tercuci itu setidaknya permukaan luar dari mahwa lihyah. Apa lihyah ini? Jenggot. Susah ya menerjemahkan ini akhwat. Jenggot ya, harus di permukaan luar jenggot itu mesti kalau dia tebal banget kan dalamnya belum tentu bisa ya. Kalaupun bisa misalnya nggak cukup waktu atau nggak cukup air gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Wa in kanat lihyatuhu khafifah, tapi kalau jenggotnya ya tipis-tipis aja gitu kan, wajib ghuslu zahiriha wa batiniha bil wal basyrah ya. Artinya harus dicuci mananya dari luar, dalamnya. Basyrah itu artinya permukaan kulit yang tumbuh jenggot. Nah, gitu ya. Terus apa lagi yang wajib ketika wudu? Ghuslul yadain, ya kan, mencuci dua tangan ilal mirfaq sampai siku-siku. Al mirfaqat ya, siku-siku itu tadkhulani fil ghusl ya, menurut Imam Syafi'i siku-siku ini masuk ke dalam ghusl ya, dicuci. Terus mashu ba'dhi ra'si, ya kan, mengusap sebagian kepala. Apalagi ghuslur rijlaini ilal ka'bain, yang mencuci dua kaki sampai ke mata kaki, berarti mata kaki juga masuk. Wal ka'ban tadkhulani fil ghusl. Tertib, kalau menurut Imam Syafi'i harus tertib, harus nomor 1 sampai nomor 6. Nggak boleh tiba-tiba nomor 3, terus nomor 1, terus nomor berapa ya, kan? Ya, ini menurut Imam Syafi'i. Lanjut, sunanul wudu. Apa yang disunahkan ketika kita wudu? Istiwak ya, istiwak. Istiwak bukan Ustaz. Istaku ya istiak. Ya, siwak ini. Tasmiyah, ya kan? Bismillah. Ghuslul yadain qabla idkhalihi mal ina, ya, sebelum dimasukkan ke dalam gayung, ya kan? Nah, boleh dicuci dulu, dicuci ulang. Matbadah, kumur-kumur, istinsyak, masukin air, keluarin air dari hidung. Mashul udhunain, mengusap apa ini udhunain? Telinga. Jami'ar ras, ya boleh semuanya, semua kepala diusap juga boleh. Kalau sebagian itu wajib. Kalau semuanya itu sunnah. Takhlil, qalil enggak tuh? Qalil, Ustaz itu mah kekasih artinya Ustaz. Takhlil Ustaz. Biar anak edit. Ya, kita doakan Ustaz yang bikin modul ini masuk surga, amin. Oke, lanjut. Takhlil ya, menyilang-nyilangi. Artinya bahasa Indonesianya takhlil apa ya? Al-kasah, yang lebat. Ini kan ada nih jenggot itu kan, nah jenggotnya kita masukkan jari kita di antara jenggot-jenggot itu namanya takhlil. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, ya. Begitu juga takhlil asabi'il yadain war rijlain, kan, memasukkan tangan kita ke jari-jari ini, sela-sela jari-jari yang lain. Itu sunnah. Taqdimul yumna 'ala yusra, ya kan, mendahulukan anggota kanan lalu kiri. Salasan 3 kali ya, itu sunnah juga. Al-mualah itu berlanjut ya, habis nomor 1 nomor 2 nomor 2 nomor 3. Mualah ini gampangnya gini, nomor 1 apa? Niat ya, nomor 1 apa? Ghuslul wajah, terus ghuslul yadain. Jangan sampai kering dulu wajah baru kita cuci yadain. Nah, itu tidak mualah. Yang kena berurutan bahasa Indonesia. Ya, jadi qabla an yajufa al-adwal akhir, ya. Jadi dia harus mencuci sebelum kering yang lain. Yang sampai kita cuci wajah nih. Misalkan kita mau kedua tangan ya. Ini nggak sih urutan itu. Kalau nggak praktek nih ragu-ragu, ya kan? Nah, wajah cerita-cerita dulu baru kita cucilah si tangan. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau iya ulang lagi. Jangan sampai kering baru dilanjutin. Ya, kalau iya ulang lagi. Ya. Lanjut, nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Apapun yang keluar dari kubul dan dubur. Hatta walau kana tahiran kal hasa. Hasa ini apa?
batu gitu ya, batu. Habis itu meskipun yang keluar itu adalah batu. An-naum ala ghairi hayatil mutamakkin. Ketika kita tidur tapi badan kita tidak dalam posisi kokoh. Menurut Imam Syafi'i, kalau kita tidur tapi badan kita dalam posisi kokoh, which is dalam duduk itu kan kokoh tuh, enggak jatuh kiri kanan gitu ya. Nah, terus kita tidur, nah menurut Imam Syafi'i itu kita tidak batal wudunya. Gitu. Tapi kalau kita tidur tapi tidurnya itu dalam keadaan berbaring atau berdiri, nah itu besar sekali kemungkinan wudhu kita batal. Tidur ya, dalam keadaan selain duduk itu batal. Watamakun fil julus, apa sih mutamakin fil julus ini? Tamakun fil julus itu gimana? Duduk yang kokoh itu gimana sih? Nah, menurut Syafi'i duduk yang kokoh adalah an yakuna maq'aduhu mulassaqatan. Mulassaqatan itu tempat duduknya ya pantatnya ini ya menempel ke bumi. Menempel ke kursi, menempel ke lantai. Laisa hunaka, ini apa ini? Tujaf, tidak ada jarak. Ya, tidak ada jarak. Cari nanti apa itu tujaf. Ya, sekarang deh, jangan nanti. Tujafun, apa itu tujafun mengering atau artinya apa deh? Pokoknya gitu deh ya. Secara bahasa nggak ada ini, nggak ada arti yang masuk akal. Intinya dia nggak ada spasi antara dia dan si. Makanya kalau jongkok, boleh nggak berarti akhwat? Kalau jongkok, tidurnya jongkok, batal nggak wudhunya? Batal. Ada kemungkinan masuk gitu ya si air dan jenisnya. Ya. Lanjut, zawalul akal, yang membatalkan wudhu itu hilangnya akal. Dengan cara orang minum khamr kah, atau ighma, pingsan, atau junun, atau tiba-tiba dia gila. Apa bedanya zawalul akal sama junun? Sama aja lah ya. Sama, maksudnya itu ini jenis-jenisnya. Tutorial hilangnya akal atau mencintai seseorang, masih. Bucin zawalul akal nggak? Oh enggak. Tapi banyak orang bucin tidak masuk akal. Jadi kalau antuna bucin maka wudhu lah. Oke, itu saran saya, bukan sunnah ya, saran saya. Lanjut, masul kabul ya, memegang kemaluan depan di batinil kaf dengan telapak tangan bagian dalam. La bizahirihi. Kalau telapak tangan bagian luar, menurut Imam Syafi'i itu tidak membatalkan wudhu. Sawaun akana lahu aw li ghairi. Meskipun itu kemaluannya atau kemaluan orang lain. Lanjut nomor 5. Lamsul mar'ah al-ajnabiyah, ya, dia memegang perempuan asing atau tidak mahram bila hail, tanpa apa hail itu? Tanpa Penghalang. Nggak ada penghalang. Lal ajnabiyah as-saghirah. Tapi kalau dia perempuan nggak mahram tapi umur anak kecil gitu kan, umur 3 tahun, ya itu nggak batal wudhunya gitu. Tapi kalau menyentuh perempuan nggak ada batas, nggak ada baju ya kan, habis itu nggak ada lagi apa, maka itu batal ya. Mungkin kalau menurut Imam Syafi'i, kalau dia selama masih pakai baju, pakai mukena ya kan, nggak langsung ketemu kulit orang lain, nah itu tidak batal. Yang kelima, ma yuharramu 'alal muhdis. Apa yang diharamkan untuk orang yang berhadas? Hadas asghar. Apa yang diharamkan? Salat, tawaf, ya kan? Masul mushaf, wa hamluhu, ya kan? Memegang mushaf dan membawanya. Ini menurut Imam Syafi'i. Lanjut. Udah selesai kan, guys? Kelebihannya. Oh, kelebihan dong. 1 halaman kita. Berarti tadi bacanya juga saya kelebihan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inuh. Mulai lagi dari awal gitu ya. Oke, sisa 8 menit. Silakan dimatikan recordingnya. Siapa tadi yang record?